Dan selanjutnya terkait tentang pembelian formasi ataupun juga melakukan pendaftaran khusus P3K Guru, ini nanti nggak akan bersamaan. Untuk pemilihan formasi P3K Guru 2023 yang ada di Dinas Pendidikan instansi masing-masing, ini nanti nggak akan bersamaan dan juga di sini tergantung dari jumlah formasi per mapelnya. Selain itu juga didasarkan dari jumlah P1, P2, P3 dan juga pelamar umumnya. Dan selanjutnya di sini kita ingatkan kembali bagi teman-teman yang mungkin memiliki ijazah ganda, silahkan dipastikan untuk hasil validasinya ini berlaku menurut sistem ya, atau valid menurut sistem. Dan selanjutnya kalau misalkan memiliki ijazah ganda, ini silahkan dipilih mana nanti yang akan digunakan supaya nanti kita bisa memilih formasi sesuai dengan yang kita inginkan ya. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang aturan pemilihan formasi P3K Guru 2023, yang mana di sini nanti antara P1, P2, P3 dan juga P4 ini nanti pemilihan formasinya tidak akan bersamaan, teman-teman. Tentunya adalah merupakan suatu hal penting yang wajib diketahui oleh teman-teman, baik itu pelamar prioritas maupun juga pelamar umum. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini nanti ini adalah mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional guru yang dipaparkan oleh Kemenpan RB sebelumnya. Yang mana di sini untuk P3K Guru itu terdiri dari formasi khusus dan juga formasi umum, teman-teman. Nah, untuk formasi khusus ini adalah untuk teman-teman pelamar prioritas 1 atau P1, kemudian THK 2, kemudian guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Yang dimaksud dengan P1 itu adalah teman-teman yang sudah lulus passing grade dari kelulusan tahun 2021 ya. Nah, untuk kelulusan ini berdasarkan dari peringkat terbaik tanpa nilai ambang batas. Artinya teman-teman nanti untuk P1 ini tidak perlu mengikuti seleksi kembali, hanya login kemudian melakukan konfirmasi, setelah itu mengakhiri pendaftaran pada halaman resume. Nah, sedangkan di sini nanti untuk teman-teman yang pelamar umum yang terdiri dari lulusan PPG dan juga guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, termasuk juga guru sekolah swasta, di sini nanti kita akan mengikuti seleksi yang berdasarkan dari nilai ambang batas yang kita dapatkan dan juga harus mendapatkan peringkat yang terbaik. Dan selanjutnya terkait tentang pembelian formasi ataupun juga melakukan pendaftaran khusus P3K Guru, ini nanti nggak akan bersamaan, jadi akan didahulukan dari teman-teman yang P1 dulu. Nah, setelah itu nanti teman-teman THK 2, kemudian berikutnya dilanjutkan untuk teman-teman guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Kemudian barulah nanti teman-teman formasi umum ini nanti akan bisa dilakukan pendaftaran ya. Dan selanjutnya untuk membeli formasi ataupun juga nanti kita mengikuti seleksi menggunakan mekanismenya masing-masing. Tentunya di sini teman-teman harus melakukan verify ijazah di info GTK, dipastikan di sini hasilnya ini sudah valid ya atau berlaku menurut sistem. Mungkin teman-teman memiliki ijazah ganda, ini silahkan kalian pilih manakah ijazah yang akan digunakan. Dikarenakan untuk seleksi P3K Guru di tahun 2023 ini nanti diperlukan ijazah yang sudah terverifikasi ya. Artinya hanya satu ijazah yang dapat digunakan untuk proses rekrutmen P3K. Jika memiliki ijazah lebih dari satu, maka Anda harus memilih salah satunya. Apakah ijazah ini yang akan Anda gunakan untuk proses rekrutmen P3K tahun 2023? Silahkan teman-teman bisa pilih manakah ijazah yang akan digunakan. Terkait tentang alur pendaftaran, sebenarnya di sini sudah dijelaskan oleh BKN ya pada portal sscsnbkn.go.id, bahwa saya nanti teman-teman setelah membuat akun di sini nanti akan langsung terdeteksi kita itu sebagai P1, P2, P3 ataukah sebagai pelamar umum. Nah, selanjutnya terkait tentang penentuan prioritas ini nanti secara sistem akan langsung otomatis ya. Kemudian untuk aturannya di sini nanti P1 wajib melakukan pendaftaran sampai dengan resume dan nanti kita akan cek jadwalnya kapan. P2, P3 ini tidak bisa turun status jika tidak ada formasi yang dibuka. Kemudian P4 bisa mendaftar ketika formasi untuk P4 ini masih tersedia. Artinya jika ada sisa formasi dari P1 maka P4 ini baru bisa daftar. Kalau misalkan formasinya habis ya kita di sini wassalamualaikum ya.
Kemudian P3 dan P4 ini bisa naik status asalkan teman-teman di sini termasuk dalam kategori tenaga honorer kategori 2, teman-teman. Nah, berikutnya di sini terkait tentang timelinenya. Nah, di sini kita dapatkan informasi terbaru bahwa di sini untuk persyaratan pelamar di sini ada tambahan ya, yaitu untuk lulusan PPG dan juga dari teman-teman THK 2. Nah, untuk persyaratan pelamar di sini nanti yang pertama ya, ini adalah P1, itu adalah teman-teman yang sudah lulus passing grade di tahun 2021, asalkan usianya ini kurang dari 60 tahun di tahun 2023 ini kalian bisa melakukan pendaftaran. Silahkan nanti cek untuk deadline-nya kapan untuk mendaftarnya. Kemudian P2 itu adalah teman-teman honorer kategori 2 yang terdaftar di Dapodik, ini nanti bisa melamar di instansi sesuai dengan instansi Dapodiknya ya. Kalau misalkan saya di Kabupaten Madiun, berarti saya memilih formasi P3K Guru 2023 ini di Kabupaten Madiun nantinya. Misalkan di kabupaten lain juga demikian. Kemudian di sini yang B yaitu pegawai XTHK 2 yang tidak ada pada Dapodik dan melamar pada instansi sesuai dengan pilihannya. Artinya teman-teman honorer K2 yang nggak terdaftar Dapodik atau mungkin juga sudah keluar, sudah lama mungkin ngobjek lain, nanti kalian bisa mendaftar ya dan bisa bebas memilih formasi instansinya itu nanti di mana. Kemudian untuk P3 ini adalah yang bisa mendaftar, ini adalah P3 yaitu di sini yang statusnya jenis PTK-nya ini guru, teman-teman. Kemudian yang kedua, induk pada sekolah negeri. Jadi teman-teman di sini untuk masuk P3 ini harus berstatus sebagai guru di Dapodiknya dan diupayakan ini memiliki jam mengajar ya, teman. Nah, di sini nanti induk di sekolah negeri kemudian harus terdaftar di Dapodik minimal 3 tahun ajaran. Nah, kemudian untuk P4 itu adalah lulusan PPG Prajabatan yang belum menjadi guru. Kemudian P4 yang berasal dari guru sekolah negeri, terdaftar sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, dan juga guru swasta masa kerja berapa tahun pun ya. Dan selanjutnya di sini nanti terkait tentang aturan untuk formasi. Jadi seperti yang sering kita bahas sebelumnya, yaitu untuk formasi ini kan nanti diurutkan dari teman-teman P1 dulu. Nah, di sini ada sebuah kondisi, yaitu ada yang instansi itu hanya membuka formasi mungkin jumlahnya itu kurang dari atau sama dengan jumlah P1-nya. Maka otomatis kalau misalkan formasinya ini hanya sama dengan jumlah P1 atau mungkin juga malah kurang dari P1, maka teman-teman pelamar yang P2, P3, dan P4 ini kalian nggak akan bisa mendaftar ya, karena formasinya habis untuk penempatan yang sudah P1 ini. Kemudian jika P1 yang mendaftar ini ternyata kurang dari jumlah formasi, maka sisa formasi itu yang nanti akan digunakan untuk diperebutkan oleh teman-teman dari P2, P3, dan juga P4 ya. Inilah untuk aturan pertama terkait tentang formasi P3K yang ada di Dinas Pendidikan masing-masing. Nah, selanjutnya jika di sini instansi itu membuka formasi lebih dari jumlah P1, misalkan P1-nya di sini hanya ada 10, namun formasinya ini ada 100 misalkan, maka di sini dipastikan teman-teman nanti untuk yang P2, P3 ini bisa melakukan pendaftaran. Nah, formasi P1 ini sudah dipisahkan ya, dan juga mengikuti poin-poin sebelumnya. Kemudian untuk lini masa pendaftaran ini nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Pertama itu adalah untuk teman-teman P2 dan juga P3 ini untuk memberi kesempatan terlebih dahulu melamar. Jika formasi masih tersedia, maka sesi berikutnya diberikan kesempatan untuk teman-teman P4 atau pelamar umum. Nah, selanjutnya jika P2 dan juga P3 yang mendaftar ini ternyata kurang dari jumlah formasi, maka sisa formasi itu nanti akan menjadi tambahan formasi yang dapat dilamar oleh teman-teman pelamar umum ya. Kemudian untuk formasi selain P1 ini menggunakan kolom yang berwarna orange ini ya, teman-teman. Kemudian nanti teman-teman untuk pemilihan formasi atau pendaftaran ini sudah diberikan deadline-nya. Jadi teman-teman jangan sampai terlewatkan, yang mana di sini sudah disampaikan untuk deadline nanti pemilihan formasinya ya. Nah, ini untuk pemilihan formasinya. Jadi nanti dari lini masa seleksi P3K Guru 2023 ini, maka di sini untuk pendaftaran ini kan di sini pendaftaran itu selama 20 hari. Nah, 15 hari pertama ini nanti pendaftaran untuk teman-teman P1, kemudian P2 dan juga P3. Nah, teman-teman nanti yang P1, P2, P3 jangan sampai terlewatkan ya. 15 hari pertama harus mendaftar supaya nanti bisa mengunci formasi.
Kalau misalkan teman-teman nggak daftar, ini nanti formasinya ya diambil dari pelamar 4 ini atau pelamar umum nih ya, dan nanti kita malah akan kalah sendiri. Jadi 15 hari pertama ini pendaftaran untuk P1, P2, P3, kemudian 5 hari terakhir ini pendaftaran untuk teman-teman pelamar prioritas 4 atau P4 ya, terdiri dari lulusan PPG, guru non ASN sekolah negeri dan swasta. Nah, berikutnya di sini nanti akan ada sanggah administrasi, hasil sanggah, kemudian di sini nanti lanjut seleksi kompetensi. Untuk yang P1 nanti langsung penempatan tanpa ikut seleksi kembali ya. Tentunya menggunakan mekanisme seleksi yang ada, sampai nanti di sini kita nggak akan ada sanggah hasil, langsung kita mengisi DRH usul penetapan nomor induk P3K dan kita menerima SK P3K diangkat P3K 2023.